selaku Ketua IAI Jawa Barat. Selamat datang kepada Bapak Aswin Indra Prasta selaku Ketua Badan Pendidikan dan Arsitektur Berkelanjutan IAI Jawa Barat. Selamat datang kepada kepada narasumber kita hari ini, Ibu Sarah Binti, Ibu Nelly Lolita dari Labo, Ibu Yurina Rahmanasa, dan komunitas perempuan arsitektur. Selamat datang juga kepada Ibu Imelda Rosalin selaku moderator kita kali ini. Selamat datang juga kepada seluruh peserta eksposisi jilid 2. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara ini, saya akan membacakan susunan acara pagi kita hari ini. Susunan acara hari ini sebagai berikut. Pertama yang akan diberikan sambutan oleh Ketua IAI Jawa Barat. Kedua, sambutan oleh Ketua Badan Pendidikan dan Arsitektur Berkelanjutan IAI Jawa Barat. Lalu dilanjutkan oleh sesi briefing dari pihak Hotel Grandia. Lalu memasuki ke sesi pertama dipandu oleh moderator Ibu Imelda Rosalin. Sesi pertama akan kita panggil nanti komunitas perempuan arsitektur. Lalu setelah itu kita akan ada break 1 jam. Setelah itu baru masuk sesi kedua, pemaparan dari setiap narasumber arsitektur perempuan Indonesia. Lalu lanjutkan diskusi, setelah itu closing. Hadirin yang berbahagia, langsung saja saya persilahkan yang pertama kepada IAI Jawa Barat, Bapak Budi Yulianto, untuk memberikan sambutannya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini acara untuk perempuan, tapi saya nggak apa yang saya sampaikan. Tidak cukup tulis lagi. Untuk rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk menyempatkan diri untuk hadir di acara ini. Terutama untuk panitia sudah berusaha saya selama berbulan-bulan persiapannya. Memang IAI Jabar dalam periode itu mudah-mudahan akan terus konsisten untuk mengadakan acara-acara eksposisi juga sebagai kawasannya dari kegiatan yang sudah terstruktur seperti strata dan proyek. Mudah-mudahan makin banyak lagi yang berminat dan ke depan juga ada seri-seri selanjutnya. Semoga rekan-rekan tetap bisa menghadirinya supaya keberadaan IAI Jabar ini dirasakan oleh semua sebagai sosok-sosok. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk ibu-ibu narasumber yang untuk waktunya. Semoga tidak kapok diundang di acara eksposisi. Untuk Kang Aswin, Pak Dedi juga terima kasih untuk semua dukungannya dan selamat datang di acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Budi Yulianto atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya sebagai ditugasi sebagai Ketua Badan Pendidikan dan Arsitektur Berkelanjutan dari Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan memberikan sharing kepada kita semua. Ya, tahun ini sebenarnya adalah tahun yang cukup sibuk buat IAI Jawa Barat karena ada beberapa program-program sesuai dengan visi dan misi dari IAI Jawa Barat, yakni khususnya bagi kami dari Badan Pendidikan Arsitektur Berkelanjutan itu adalah regenerasi. Jadi acara yang digagas oleh perempuan berarsitektur menurut kami sangat relevan dengan semangat itu, sehingga kami langsung angkat gas waktu itu ketika ada ide bagaimana eksposisi kedua ini ditujukan untuk memperingati semangat Hari Kartini. Yang kedua adalah sebenarnya tahun ini di dunia itu perempuan sedang naik daun. Kalau di pendidikan itu beberapa sekolah arsitektur di dunia mulai dari DE School, kemudian Columbia, DSATP, kemudian Harvard, itu dekannya sekarang perempuan. Tangan untuk perempuan. Jadi
beberapa sekolah-sekolah arsitektur terkemuka di dunia sekarang ini sedang berganti dean atau direkturnya. ESU Eva Francis baru beberapa tahun lalu, dan kabar terbaru adalah Jane Gang itu dinobatkan menjadi the most influential architect in the world oleh Time Magazine bulan April kemarin. Jadi semangat ya untuk para perempuan dan mahasiswa atau mahasiswi arsitektur, karena kemungkinan di masa datang peran arsitektur akan jauh lebih berkembang lagi. Dan karena itu di Indonesia kami dari Badan Pendidikan dan Arsitektur Bantuan memang ingin mengupayakan agar program-program yang menyemangati para mahasiswa, kita bicara mahasiswa mungkin termasuk untuk bersemangat dalam menempuh pendidikan arsitektur dan juga bersemangat dalam mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler maupun kurikuler yang diselenggarakan oleh kampusnya masing-masing. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, Ibu Lindi terutama yang menjadi generator dari acara ini, semua panitia dari BPAB, dan juga semua mahasiswa dan mahasiswi yang terlibat di FIMA Jakarta dalam kaitannya dengan mempersiapkan semua untuk keberlangsungan acara ini. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aswi Indra Prasa atas sambutannya. Setelah itu mungkin kita akan memasuki acara inti pada pagi ini dengan moderator Ibu Emelda Rosalin. Ibu Emelda Rosalin adalah alumni Teknik Arsitektur ITB tahun 1999. Beliau juga menyelesaikan pendidikan di pasca sarjana di bidang sejarah, teori dan kritik arsitektur. Selama perjalanan karir di bidang arsitektur, beliau juga berkarir di dunia musik, khususnya jazz. Saat ini Ibu Emelda Rosalin adalah arsitek dan direktur dari Mark 8 Property Consulting. Beliau juga aktif menjadi pianis dan vokalis jazz ini. Kepada Ibu Emelda Rosalin, saya persilakan maju ke depan untuk menyampaikan. Jadi di sesi pertama ini kita akan menggali ya sebetulnya kenapa dilaksanakan acara hari ini. Ini kebanyakan perempuan yang ternyata di sini. Saya berharap lebih banyak laki-laki ya. Tapi lumayan ya diwakili di depan. Saya akan mengundang dua orang arsitek perempuan penggagas satu kelompok ya yang bernama Komunitas Perempuan Berarsitektur. Yang pertama Intan Kirani, lalu Gatis Betty. Silakan kepada Mbak Intan dan Mbak Betty. Dulu mungkin kita tidak terpikir ya, gitu ya, perempuan tuh sekolahnya tinggi-tinggi sampai doktor, gitu ya, pasca doktoral dan sebagainya. Tapi di zaman sudah berubah. Jadi ini adalah profesi-profesi yang sebetulnya sudah bisa diisi oleh kedua opposite gender ini, laki-laki maupun perempuan, dan perempuan hebat-hebat. Tapi kok masih sedikit begitu ya. Mungkin secara kita terkenal, kita pernah tahu ya Zaha ini. Tapi satu nama Zaha di antara semua master arsitek yang laki-laki. Artinya kita masih dalam proses menuju ke inilah kesamaan gitu ya. Saya nggak ngomong justice, kira-kira equality aja. Karena ini adalah profesi yang sebetulnya bukan hanya bisa didominasi oleh laki-laki. Sekarang begitu banyak pekerjaan, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesadaran para laki-laki untuk menerima perubahan zaman ini, gitu ya. Tapi saya ingin tahu nih sebetulnya latar belakang kenapa gitu ya dilanjutkan harus ada apa namanya, ini kalau yang paling tingginya advokasi, kita inspirasi itu penting ya.
Tapi kalau advokasi itu kan sudah satu tindakan yang sistematis dan terorganisir gitu ya, untuk satu tujuan tertentu. Mungkin kita ingin dengar dari penggagas acara ini, karena acara ini serial, mungkin nanti bisa diceritakan bukan hanya hari ini di Bandung, tapi di mana-mana dan sangat kontinu, dan bisa kita ikuti juga di sosial media ya. Pembicara kita ini adalah tim inti dari Perempuan Berarsitektur. Kalau Intan yang di sebelah sana, ini Intan baru datang tadi pagi dari Kuala Lumpur. Intan ini lulus dari Universitas Parahyangan jurusan arsitektur angkatan 2002. Waduh, jauh ya tua saya. Nah, sekarang kerja di Mulia Group dan Intan sedang mengerjakan satu project tower di Kuala Lumpur. Ya, jadi kita bisa membayangkan bagaimana Intan ini masuk ke dalam satu dunia proyek arsitektur yang saya asumsikan kira-kira dominasinya juga laki-laki ya. Kebetulan saya di proyek itu satu Mulia Group itu total ada 25 arsitek, dan kebetulan dosanya lumayan kualitasnya kencangnya. Ya. Jadi kita punya 10 women arsitek. Wah, luar biasa. Ya, dan kebetulan Mulia Group itu biasanya kan membangunnya harus tahun, jadi memang tantangannya ketika women arsitek bisa satu ilmu menyerap bagaimana high tower itu bisa dibangun sedemikian rupa, itu biasa. Ya, ya. Saya bisa membayangkannya kerja kerasnya. Lalu berarti ya, dari Subekti ini dari Bali. Kapan datang dari Bali? Kemarin malam. Berarti lulus dari Unpad juga, juniornya Intan ya, ini angkatan 2006. Sekarang bekerja di Arkana Arsitek di Bali. Mungkin saya serahkan waktu dulu kepada Intan dan Bali untuk menceritakan, kelihatannya ada paparan ya. Sebelum nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, dan tentu kita berharap ini nanti akan menjadi eye opener gitu ya, atau penyemangat, karena di sini kelihatannya banyak mahasiswa. Siapa yang mahasiswa? Oh, banyak ya. Siapa yang sudah lulus S1 arsitektur? Ya, kalau S3 angkatan juga kan udah lulus S1. Ya, jadi menggembirakan ya, banyak mahasiswa terutama dari kaum perempuan. Mungkin kita dengar paparannya dan nanti kita akan berdiskusi setelahnya. Ya, silakan untuk Intan dan Gani. Terima kasih Bu Ilhada. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada pihak IAI Jabar yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mengangkat isu perempuan dalam arsitektur. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang datang. Ini pertama kali sih saya bikin acara seperti ini. Dan ternyata banyak yang datang perempuan, kebanyakan perempuan semua. Itu cita-citanya perempuan ya. Jarang-jarang soalnya bikin acara ini isinya banyak perempuan gitu. Senang melihatnya. Perkenalkan sebelumnya, maaf ya saya ada contekan. Perkenalkan sebelumnya saya Katy Subekti, saya arsitek Unpad lulus di 2010. Sekarang bekerja di Bali di perusahaan Arkana Arsitek. Kebetulan alhamdulillah merintis kantor sendiri. Pada kesempatan ini saya bersama teman-teman, salah satunya diwakilkan oleh saya dan Intan, akan memperkenalkan dan menceritakan soal komunitas kecil kami bernama Perempuan Berarsitektur. Untuk penjabaran kali ini kami ingin menceritakan kenapa kami ada dan sebenarnya apa yang kami lakukan gitu, dan apa tujuan ke depannya. Pada awalnya sebenarnya niat awal saya datang dari pengalaman pribadi saya yang alhamdulillah survive di dunia arsitektur kurang lebih 9 tahun ya berarti. Nah, saya melihat bahwa ini bidang ini memang masih dan adalah male dominated pekerjaan sebenarnya.
Cuman ternyata banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya bagus dan bisa berkembang di bidang ini. Jadi tapi kemana ya semuanya itu gitu. Kalau misalnya ditanya siapa arsitek yang digemari gitu misalnya, itu selalu jawabannya arsitek laki-laki gitu kan. Kalau perempuan saya seperti yang ibunya dan bilang, saya pengen gitu ada yang lain gitu. Dan itu sebenarnya ada gitu karena saya yang bekerja di bidang ini selama 9 tahun pun udah mengenal banyak perempuan-perempuan yang bekerja di bidang ini yang hebat-hebat. Jadi sebenarnya niat awalnya adalah seperti itu. Nah jadi dari niatan itu saya coba cari tahu kan. Nah ternyata udah banyak artikel-artikel dari luar negeri, salah satunya dari Citizen yang menceritakan bahwa memang iya sih dunia arsitektur ini sebenarnya masih dominasi oleh laki-laki gitu kan. Ini salah satu artikel yang menjelaskan soal hal tersebut. Nah, tapi ternyata ada satu sisi lagi yang ternyata di lain sisi ternyata di lain sisi ternyata ada juga ternyata sudut pandang yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan ini sudah mulai terangkat seperti tadi Pak Asun ya, Pak Asun yang menjelaskan bahwa ternyata ada tuh udah banyak perempuan-perempuan yang muncul yang jago-jago gitu. Nah ini juga salah satu artikel yang mendukung hal tersebut bahwa sebenarnya arsitektur itu udah nggak lagi male dominated bahwa banyak yang udah muncul. Kalau kalian perhatiin juga banyak sebenarnya mahasiswa arsitektur perempuan yang ada di kampus kalian gitu. Jadi nggak dikit-dikit amat gitu. Mungkin kalau kata saya 50% kurang lebih perempuannya di Unpar waktu itu. Cuman waktu itu terus setelah lulus nggak banyak lagi yang muncul gitu. Jadi menurut saya pertama ketertarikan perempuan terhadap dunia arsitektur itu sebenarnya lumayan tinggi. Tapi setelah lulus apa yang terjadi sampai mereka kok menghilang tanda kutip ya, kurang diangkat gitu. Dari research kecil yang saya lakukan, saya dan teman-teman iseng-iseng bikin survei menyebarkan itu ke teman-teman yang sudah berpraktek arsitektur, perempuan yang sudah berpraktek arsitektur. Ternyata di kantor-kantor mereka, ini adalah pesanan dari wanita yang bekerja di level manajemen di kantor tuh yang kurang lebih ada, ini kita ngambil di 30 partisipan. Jadi kalau dilihat dari sini ternyata angkanya nggak jelek-jelek amat gitu. Berarti sebenarnya kayak tadi Intan bilang ternyata di kantor dia ada 10 arsitek yang ada di kantor dari 25 ya. Nah itu kan udah mendekati 50%. Jadi the number is not that bad ternyata. Berarti benar bahwa sebenarnya perempuan ini sudah mulai banyak ambil andil dalam dunia perarsitekturan gitu. Siapakah mereka gitu kan? Keren-keren banget nih gitu. Terus nah dari itu saya pengen tahu apakah sebenarnya orang-orang nih pengen diangkat campaign ini ya gitu, isu ini tuh pengen diangkat gak sih? Ternyata jawabannya pada tertarik gitu. Jadi saya makin semangat untuk mengangkat ini. Dan ternyata sebenarnya ini pun tidak datang dari partisipan perempuan. Jadi juga 50% adalah laki-laki. Jadi sebenarnya laki-laki juga semangat untuk membahasnya gitu. Nah, dari semua research yang saya ambil ini sebenarnya intinya adalah saya tuh pengen perempuan-perempuan yang sudah ada di dunia arsitektur yang ternyata numbernya itu sudah meningkat, itu untuk diangkat, untuk di-highlight. Ide awalnya adalah seperti itu. Kenapa di-highlight? Supaya mahasiswa-mahasiswa atau perempuan yang baru mau masuk ke dunia arsitektur itu bisa
bisa terinspirasi dari apa yang sudah senior-senior lakukan. Kenapa saya lakukan karena itu terjadi pada diri saya sendiri. Waktu saya kuliah, waktu itu ada Ibu Weni Juhara datang ke kampus saya, dan saat saya melihat Ibu Weni buat kuliah, ada kuliah terbuka gitu, di titik itulah saya merasa bahwa saya mau menjadi arsitek gitu. Karena ternyata ada perempuan yang ada di dunia arsitektur bisa survive, bisa keren, bisa sukses. Nah itu karena Ibu Weni Juhara gitu. Jadi saya mau bahwa mahasiswa-mahasiswa di sini atau nanti di luar yang mengenal perempuan arsitektur itu terinspirasi dan semangat terus untuk tetap mengejar impiannya untuk ada di bidang ini. Gitu sebenarnya. Nyambung dari Gabi ya. Balik lagi saya nggak perlu kenalin diri saya ya, namanya Intan. Saya lagi kerja di Mulia Group. Kebetulan saya lulus dari Unpar, balik lagi di tahun 2002. Selama itu saya selalu dapat kesempatan untuk bekerja dan juga traveling. Jadi saya lumayan being a nomad person for almost 10 years. Dan kesempatan ketika bekerja di sebuah perusahaan yang sekarang saya lagi jalani, saya menjadi salah satu tim untuk membuat Highness Power, dan itu sangat saya apresiasi. Jadi kita ketemu di perempuan berarsitektur ini, boleh next slide. Ini atas dasar pertemanan sebenarnya, pertemanan secara bertahun-tahun. Jadi waktu itu kita sama-sama kerja di Singapura. Jadi tahun 2007 saya dan beberapa teman saya, bukan hanya anak Unpar, anak UGM, terus kita juga teman-teman anak ITB, berbagai macam universitas lah di Indonesia gitu. Dan komunitas Indonesian Architects ketika di Singapura itu lumayan solid gitu. Jadi pertemanan tuh muncul pertama kali di situ. Dan berlanjut ketika saya dan beberapa teman pindah ke Bali yang akhirnya ketemu sama Gati. Terus kita masih berlanjut dan ternyata masih sama nih spiritnya. Apa sih yang pengen kita tuangkan? Apa sih yang pengen kita kontribusikan untuk Indonesia? At least untuk survive, gimana caranya women architects itu angkanya selalu naik di Indonesia gitu. Mungkin buat teman-teman dan beberapa orang itu mungkin hal klise yang kayaknya bisa ya udah lewat aja gitu. Being an architect is just being an architect gitu kan. If you don't want to be an architect anymore gitu, that's fine gitu. Tapi di sini kita pengen banget dengan adanya komunitas kita menyadarkan apapun profesi double job kalian, asal kalian masih bisa menjadi arsitek dan asal kalian bisa sharing bagaimana sih proses menjadi arsitek. Ini kan banyak juga yang masih jadi mahasiswa ya, itu gitu yang pengen kita kasih tahu ke teman-teman. Jadi ketika kita kumpul lagi di tahun 2017, kita memang selalu connect sih sebenarnya ya, nggak pernah putus nih hubungan kita. Sampai akhirnya kita, kita kayaknya semua udah siap, semua udah lumayan settle, semua udah growing up di satu titik. Mari kita bikin yang namanya perempuan berarsitektur gitu. Idenya sangat sederhana. Kita cuma pengen profesi woman architects di Indonesia survive, itu aja. Jadi ini teman-teman saya kenalinnya sebelah kanan itu Yurina Ramanisa, dipanggil Endin. Beliau baru pulang setelah bertahun-tahun tinggal di Singapura. Beliau adalah sekarang senior associate di ICOM Jakarta yang ada di seksi 2. Lalu berikutnya adalah Russell. Russell ini adalah sahabat kita juga ketika kita sama-sama kerja di Singapura, dan kebetulan Russell dan Nick yang pakai hijab juga, beliau adalah mahasiswa UGM yang ketika zaman Singapura saya sangat takjub. Dua orang ini di masa muda mereka menghabiskan waktu bisa internship di Young Novel di Paris, mereka bisa ke Kengokuma di Jepang. Jadi luar biasa banget spiritnya. Waktu itu saya lihat mereka masih muda, benar-benar bisa tembus world architecture, luar biasa ya. Terus saya
tim Korea dulu dari di Singapura, terus ada Gati kita ketemu di Bali, lalu Lia ada di sini juga, Lia yang pakai baju merah mungkin bisa dada-dada. Lia anak Unpar juga, kebetulan kita satu permainannya sama Gati juga. Jadi ketika kita bisa ketemu bareng dan bikin komunitas bareng, why not gitu. Dan di tahun ini ketika disambut gayung bersambut dari IAI Jawa Barat, jadi yang saya mewakili komunitas perempuan berarsitektur, really appreciate it. This is our first time as well, launching perempuan berarsitektur, dan buat teman-teman semua yang datang, jadi terima kasih banyak ada di sini. Kita sharing bareng-bareng nanti apa sih yang pengen kalian utarakan, apa sih yang ada di lapangan sekarang gitu, problem apa, isu apa yang bisa sama-sama kita solvekan, apa yang isu sekarang lagi trending, apa yang tidak trending gitu. Itu pasti nanti menarik sekali dibahas. Ya intinya sih seperti itu perempuan berarsitektur. Next slide adalah mungkin bisa lihat, ini adalah visi kita, foundernya masing-masing perempuan berarsitektur, tapi ada 2 orang lagi sih yang belum termention di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, dan kita juga pengen nanti komunitas kita pastinya bisa engage teman-teman woman architect seluruh Indonesia. Jadi dari acara ini kita punya beberapa program yang kita sangat open sekali kalau misalnya memang di kota mana atau di komunitas mana ingin bekerja sama dengan kita gitu. Tapi intinya spiritnya sama, kita cuma ingin profesi woman architect Indonesia survive. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk komunitas perempuan berarsitektur. Sudah berapa lama? Kita baru 1 tahun sih, tapi ini hari ini pertama kalinya kita launching perempuan berarsitektur. Ya, pertama kali launching. Kami sudah berkegiatan selama 1 Iya. tahun. Iya. Dulu mungkin ya, zaman purbakala gitu ya, bumi masih kosong, sehingga peran perempuan itu secara kodrat ya, fungsi reproduksi itu kan perempuan yang pegang, karena yang laki-laki nggak bisa hamil masalahnya itu, gitu ya. Tapi setelah zaman ini bergerak, gitu ya, buminya penuh, lalu teknologi berkembang dan seterusnya, sehingga terbukalah pekerjaan profesi-profesi baru yang banyak bisa diisi oleh perempuan. Tapi ada satu kodrat tadi ya yang nggak bisa hilang sebetulnya. Jadi bagaimanapun perempuan ini nanti akan dihadapkan dengan pilihan yang sama nanti. Tentu di session siang kita akan berbicara langsung dengan 3 orang arsitek yang latar belakangnya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Jadi sebelum kita ke tanya jawab gitu ya, mungkin saya ingin tanya nih kepada Gati dan Intan sejauh ini selama 1 tahun gitu ya. Kira-kira dengan interaksi ya dengan sesama perempuan dan arsitektur gitu ya. Kalau saya memandang ini sebagai satu kelompok kepentingan jadinya kalau kita berbicara tentang advokasi dan seterusnya. Ini kan udah dunia postmodern ya, artinya tidak ada kebenaran absolut, ada kebenaran di luar kita gitu ya. Artinya kita harus bisa melihat ada sesuatu yang khas nih dari perempuan. Sebetulnya apa sih yang dihadapi, hambatan, tantangan dan sebagainya yang khas sebagai seorang perempuan gitu ya. Kalau masih kecil kan Teletubbies itu nggak ada gendernya ya, sama semua. Begitu kita udah dewasa, dihadapkan pilihan apakah mau menikah, mau punya anak atau tidak dan seterusnya, problem hormon lah, begitu ya, perempuan dan sebagainya. Kira-kira bisa di-highlight nggak gitu beberapa, tantangannya ini. Kalau saya membuat perusahaan sendiri misalnya seperti Gati itu apa tantangannya? Lalu yang perjuangannya juga luar biasa ya di corporate gitu. Mungkin bisa di-highlight. Setelah itu kita akan diskusi. Dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sebenarnya kalau tantangannya relatif banyak dibandingin sama laki-laki. Masalahnya saya nggak mau terlalu menghalau kita punya tantangan ini nggak mau bikin itu jadi justifikasi bahwa kita perlu dibela bagaimana. Cuman saya pengen
put it out there bahwa ada tantangan yang sebagai perempuan itu kita punya yang mungkin laki-laki nggak sadar akan hal itu. Kalau kita sebagai arsitek, kalau saya pengalaman waktu masih terlihat agak muda, ini masih kelihatan muda sih ya. Dulu waktu masih bocah gitu mukanya, saya nggak dipercaya sama klien. Itu akan menjadi tantangan utama para arsitek muda yang baru lulus, bahwa di saat kamu masuk dunia kerja, hal itu akan kamu rasakan pertama kali, bahwa kamu tidak akan dianggap sebagai arsiteknya sama klien atau biasanya sama tim besar ya, sama tim besar di kantor, karena saya juga nggak tahu, cuman kayak arsitek, karena mungkin arsitek biasanya laki-laki ya, jadi begitu ada perempuan yang muncul utuk-utuk gitu nggak terlalu dilihat. Jadi harus agak lantang berbicara, tunjukkan bahwa kamu bisa, baru mereka gain respect gitu. Itu yang paling saya rasakan ya sebenarnya. Kalau saya sih memang pengalaman ketika bekerja di corporate itu kan kita dan membangun Harris Tower pasti consist of mungkin 100 engineers di dalamnya, dan mostly 100 itu hampir 90%-nya itu laki-laki gitu. Jadi ketika sederhana banget ketika misalnya di meeting atau ketika di lapangan itu untuk mengutarakan pendapat, pertama mungkin lumayan susah ya, karena pendapat itu balik lagi bukan sekedar pendapat, bukan sekedar teori desain yang dikeluarkan, karena super technical in the end gitu kan. Dan sekarang saya menjadi project architect dan ada design project, ada tantangan lain juga, karena ketika semua harus diri langsung ke bawah, semua supervisor, semua workers itu udah pasti laki-laki. Nah jadi di situ ketika gimana caranya kita bisa berdiplomasi sampai dia tahu oh ini loh arsiteknya gitu. Saya di sini tuh bukan, jadi banyak banget ketika saya desain project sekarang, nah kan saya tuh marketing. Padahal udah pakai helmet juga udah pakai jaket ya, udah pakai boots juga sama gitu kan, isinya marketing gitu. Dan itu sad. Kalau kelebihannya apa? Kelebihannya sih lebih ke, kalau menurut saya pada Indian ketika kita bisa compete nih. Sekarang mungkin karena proyek saya lagi di Kuala Lumpur ya, maksudnya jadi Indonesia gitu. Ketika misalnya kita berdiskusi bersama dan di situ ada international engineer semua, dan ternyata saya bisa mengeluarkan pendapat lah atau berdiskusi gitu ketika kita berada di meeting besar gitu. Nah itu menurut saya satu achievement sih gitu. Ternyata memang India itu bukan masalah gender sih ya gitu. Seberapa mau kamu sebagai engineer atau sebagai arsitek put your brains more gitu. Jadi kayak memang harus gain knowledge, gain capabilities melebihi laki-laki kali. Dan kalau desain project juga tantangannya lumayan capek karena secara fisik juga kita kayak ya udah gitu. Kita nggak kalau kata director project manager saya gitu, saya nggak akan babysit kamu ya karena kamu woman architect seperti itu. Jadi di awal highlightnya udah cukup keras tuh. Kalau Gati gimana? Kelebihannya tetap peran lebih banyak kan kalau perempuan? Iya, kalau kelebihannya sebenarnya sentuhan terhadap desain dan cara berinteraksi dengan kliennya juga. Saya mendekatkan diri dengan klien itu secara personal juga gitu. Jadi saya harus tahu juga gimana kliennya ini karakter kliennya, supaya desain saya itu masuk ke karena saya rumah ya, jadi custom. Jadi biasanya klien langsung pakai rumah itu kan, jadi harus customize. Nah, dengan pendekatan itu bisa membuat saya mendesain sesuatu yang lebih fit in sama kliennya juga. Kalau buat saya perempuan itu buat saya rumah itu bukan harusnya, tapi lebih baik didesain oleh perempuan karena yang pakai sebenarnya juga perempuan.
pembantu kan biasanya perempuan, ibu-ibu lebih banyak yang di rumah, bapak-bapaknya pagi-pagi bekerja pulang malam. Jadi bagaimana menempatkan dapur itu perempuan yang tahu, supaya nanti saat tukang galon di depan datang sampai galonnya masuk di dapur itu cuma perempuan yang tahu gitu. Jangan sampai nanti malah merepotkan dengan tangga-tangga yang banyak, jalannya jauh gitu. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang nggak kepikiran gitu, tapi karena kita ada di rumah, karena kita yang melakukannya, jadi kita tuh tahu gitu sebaiknya bagaimana sih gitu. Yang menarik itu sih. Ya, jadi yang paham problem domestik itu masih perempuan ya, kira-kira begitu. Bukan berarti kalau arsitek perempuan jadi bisanya paint rumah baru gitu, sama sekali tidak ya, tolong itu dicatat. Ini menarik sekali ya, pandangan, pengalaman dan juga motivasi ya dari perempuan dan arsitektur. Mungkin saya ingin membuka tanggapan, tanya jawab ya, kita bisa diskusi dengan floor. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan begitu ya. Karena kita juga ingin menggali sebetulnya apa sih gitu ya gagasannya. Ini saya lihat di sini ada Ibu Tutin. Ibu Tutin ini S3-nya dari Amerika tentang gender gitu ya. Kita sangat menghargai kalau Ibu Tutin juga mau sharing pikirannya menanggapi komunitas perempuan berarsitektur ini. Mungkin juga ada masukan-masukan begitu ya. Karena masih muda ya, masih 1 tahun berjalan. Kita berharap ini akan berlanjut terus dan suatu hari akan lahir arsitek ya, female arsitek dari Indonesia, kalau bisa internasional gitu ya. Silakan untuk 3 penanya pertama. Waduh, Pak Dedi yang bertanya duluan, terima kasih ya. Disalib nih kita sama bapak-bapak. 2 lagi. Ya, makasih Bu Tutin, terima kasih. Mungkin boleh 1 lagi dari Mas Tuan. Boleh. Ibu siapa? Nanti perkenalannya saya persilakan dulu dari Pak Dedi, mungkin sedikit memperkenalkan. Boleh berdiri mungkin Pak, supaya bisa pada lihat semua. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Dedi dari Lampung Arsitek. Ya, nggak tahu ini tepat nggak hadir di sini. Oh tepat ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya terima kasih buat diskusi kali ini. Jadi menarik gitu ya. Ada komunitas berarsitektur perempuan. Perempuan berarsitektur. Nah ini sedikit flashback sebetulnya. Jauh hari itu kan nanti partner saya Nelly akan diskusi di sesi yang siang ya. Tapi jauh hari sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, ketika satu hari kan Mary itu sempat diminta juga untuk contribute karena dia anak IC waktu itu ya, ada ada teknologi sponsor tahun berapa kan ini 2009 dan salah satu yang mengekspos dia adalah sebenarnya majalah wanita Indonesia. Nggak tahu artinya apa kemudian saya lupa waktu itu. Tapi untuk di ekspos jauh lebih gitu ya sebagai arsitek perempuan, terus kita berdiskusi panjang gitu karena di tempat lalu terutama ya saya dan Mary itu kita sudah melihat yang equal. Jadi kenapa harus memang diekspos gitu ya arsitek perempuan itu gitu. Karena ketika diekspos justru ada celah ketika memang ada problem kan gitu ya. Kalau justru dimunculkan justru tidak equal. Padahal menurut kami sudah equal. Kenapa memang saya harus maju untuk menurut Mary? Tadi setelah diskusi di siang hari. Kalau diekspos sebagai seorang perempuan ya kenapa? Karena kami melihatnya, Mary mungkin merasakan bahwa saya equal. Saya nggak ada dengan saya mungkin juga salah juga di studio dan di profesi kita jalan. Yang lead sebuah proyek ya sama aja dengan saya yang lead proyek, jadi tidak ada masalah gitu sebetulnya gitu. Nah kenapa harus memang dimunculkan? Tapi ketika memang dimunculkan, ini sebetulnya menjadi hal yang PR yang besar bukan hanya PR yang buat perempuan saya kira ya. Mungkin saya pribadi lebih dengar lagi kan ada faktor internal dan eksternal.
internalnya mungkin dari teman-teman perempuan sendiri. Apakah memang secara numbers gitu ya, motivasi dari teman-teman yang mahasiswa itu menargetkannya segini? Bisa saja nanti lebih lanjut ya. Ternyata kalau yang laki-laki mintanya lebih tinggi gitu. Karena sebetulnya ini bukan hanya soal profesi sebagai arsitek. Saya itu SK saya di Malang. Terus saya kuliah di ITB tahun 90, ada kelasnya Bu Imel. Tapi bagaimana sebetulnya SMA tempat saya belajar itu saya coba kembali ke Malang untuk mempromote masuk ke ITB. Kalau dari Malang kenapa harus Brawijaya? Kenapa ke ITS paling jauh? Kenapa nggak ke ITB? Gitu. Ternyata ada problem ketika memang bahwa wanita itu lebih tes family. Anak perempuan tidak boleh jauh dari keluarga. Apakah karena masalah itu kayak saya sebagai internal factor ya? Mungkin itu yang memang udah menjadi karakter kita gitu. Tapi yang paling penting ada sebenarnya faktor eksternal. Kalau saya balik lagi ya, dan mungkin komunitas IAI atau komunitas aset lebih luas lagi, apa yang harus kita bisa lakukan untuk bisa sebetulnya memberi tempat buat energi perempuan itu untuk lebih mencuat ke atas gitu. Jadi apakah memang tadi itu di dalam profesinya dan faktor eksternal itu sangat mengaruh ketika perempuan itu tidak bisa muncul permukaan? Apakah memang media publikasi lebih pro laki-laki? Saya kira sekarang enggak, semua equal. Tapi apa yang kita juga bilang ada problem apa sih di internal kan eksternal kan sebetulnya mudah-mudahan komunitas perempuan berasal itu tidak hanya tempat curhat tapi atau tempat gosip, tapi sebetulnya ada manfaat yang lebih ke depan untuk bagaimana sebetulnya saya kira ya akan mendorong teman-teman perempuan untuk bisa menyelesaikan masalah internalnya dan ekstra untuk lebih environment yang lebih luas, aspek itu bisa juga mendukung energi yang saya kira tadi itu bisa muncul ke permukaan. Itu kali. Ya, terima kasih Bapak Dedi Wahyudi. Ini langsung dibuka laki-laki ya mengkonfirmasi gitu ya bahwa sebetulnya equal. Memang betul problem yang dihadapi ini bisa di internal ya, kita menghadapi kultur, norma, masalah fisikal gitu ya, tapi juga apakah mungkin ada tekanan gitu ya dari luar ya, eksternal sehingga nggak bisa muncul. Nah ini kita ingin menggali, mungkin nanti bisa teman-teman sambil berpikir nih kalau nanti ada gagasan atau hal yang ingin disampaikan segera saja gitu ya, karena kita ingin tahu lebih banyak gitu ya sebetulnya yang khas gitu jadi problemnya ini apa sih. Silakan Ibu Tuti menyampaikan pendapatnya, boleh bertanya, menyampaikan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina atas kesempatannya. Saya tadi tuh ditembak disuruh duduk di sini, ternyata mau disuruh ngomong. Baik. Jadi saya Tuti dari UPI. Kebetulan disertasi saya itu tentang isu gender di arsitektur Islam. Ya. Jadi saya melakukan penelitian di masjid tentang bagaimana ruang arsitektur itu berkontribusi ataupun bisa menjadi tempat untuk mencerminkan relasi gender. Kebetulan saat ini saya juga sedang melakukan penelitian tentang profesi arsitek perempuan, gitu ya. Jadi berjalan penelitian. Kemarin saya menyebarkan kuesioner daring. Sebetulnya saya mengumumkan bahwa ini untuk diisi laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Tetapi hanya 24,8% dari keseluruhan responden itu laki-laki. Ya, jadi begitu judulnya itu perempuan, arsitek perempuan, gitu ya, profesi arsitek perempuan gitu. Rupanya yang lebih banyak tertarik itu perempuan yang mengisi, gitu ya. Atau mungkin yang laki-lakinya sudah, wah ini bukan buat saya, gitu. Seperti juga saya hari ini ternyata yang banyak hadir ini sepertinya lebih dari 75% ya perempuan gitu. Sebetulnya tadi Bu Ina kita sudah harapan kita yang hadir bisa lebih banyak laki-laki juga, gitu ya.
karena ini sebetulnya isu bersama ya. Jadi saya ingin sampaikan dari beberapa kajian yang sudah saya lakukan bahwa ketika kita bicara tentang keterlibatan perempuan di dalam dunia profesi atau di dunia publik, itu sebetulnya kaitannya dengan isu gender. Isu gender itu bukan tentang perempuan, tetapi juga tentang laki-laki, tentang keluarga, dan banyak lagi. Jadi termasuk kepentingan anak-anak, orang tua, jadi berbagai karakteristik fisik yang berbeda-beda, yang beragam di dalam masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang mengapa perempuan perlu hadir di dalam profesi arsitek, sebetulnya bukan hanya untuk supaya tetap eksis, gitu ya, supaya perempuan arsitek itu tidak punah, tetapi kontribusi arsitek perempuan terhadap hasil rancangan gitu ya, itu sebetulnya jauh lebih besar daripada sekedar dia ada gitu ya. Jadi sudah ada kajian bahwa arsitektur yang dirancang oleh perempuan itu ternyata lebih isu-isu gender ya, sekali lagi isu gender ya. Jadi isu gender itu misalnya gini, membuat fasilitas publik, misalnya contohnya masjid ya. Kita tahu bahwa bukan hanya laki-laki saja yang perlu ke masjid. Masjid itu sekarang sudah menjadi pusat komunitas. Jadi masjid itu menjadi pusat pendidikan masyarakat. Sehingga ketika perempuan rancang, dia tahu seperti tadi yang Mbak Yati tadi sampaikan gitu ya, paham akan permasalahan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa laki tidak sadar atau tidak paham terhadap masalah tersebut. Tetapi karena perempuan itu sehari-hari berkaitan dengan isu-isu ini, gitu ya. Jadi misalnya punya anak, waduh anak saya, kalau saya lagi masak terus sambil ngawasin anak saya gimana caranya? Atau saya kerja ada acara nih seperti ini, gitu ya. Ini sekaligus masukan untuk IAI. Membuat acara misalnya pada hari libur atau misalnya sore, malam gitu ya. Jadi sering acara itu IAI misalnya diadakan malam ya, sore gitu, dari jam 3 sampai malam. Nah, bagaimanapun ada komposisi struktur di dalam keluarga gitu ya. Ketika misalnya anak itu masih usia dini, dia akan lebih dekat dengan ibunya ya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya supporting system terhadap keberadaan perempuan di ruang publik, itu jadi satu hal yang penting ya. Kemudian yang kedua, kembali saya tadi lupa yang masjid tadi belum selesai ya. Perempuan misalnya ke masjid, dia perlu ke masjid, tapi anak kecil, gimana caranya supaya anak kecil ini ketika si ibunya ikut pengajian di masjid tidak mengganggu yang lain, nah gitu ya. Jadi ada masjid di Turki itu menyediakan ruang khusus untuk anak-anak. Jadi nanti akan ada orang yang misalnya kebetulan sedang tidak sholat, misalnya gitu ya. Kemudian dia ada di situ memberikan program khusus untuk anak-anak, gitu ya. Jadi barangkali ada acara seperti ini, misalnya ada disediakan semacam daycare atau tempat bermain playground untuk anak-anak, gitu ya. Jadi misalnya kalau ibunya datang, gitu ya, sudah berkeluarga, sudah mulai merasakan permasalahan seperti itu ya, barangkali. Kebetulan belum punya anak, dan baru menikah, jadi belum merasakan sampai sejauh itu. Nah, itu ceritanya. Sekarang itu sudah banyak ya fasilitas publik yang mulai mengatakan seperti itu, misalnya seperti ada ruang khusus untuk laktasi misalnya gitu ya. Jadi saya melihat isu keberadaan perempuan atau arsitek perempuan di ruang publik itu sebetulnya sesuatu yang sangat penting gitu ya. Ketika kita bicara tentang gender, bicara tentang keluarga kesetaraan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk membuat ruang publik yang lebih family friendly misalnya gitu ya, lebih ramah terhadap perempuan, terhadap anak, terhadap orang tua gitu ya. Semuanya tadi
berkaitan dengan kebudayaan. Nah, barangkali ada satu pertanyaan saya, kalau dari Mbak selama 9 tahun berarti ya sudah praktek di dunia kerja, ketidakpuasan apa gitu yang dirasakan yang barangkali wah saya bisa melakukan sesuatu yang di sini untuk mengubah itu. Ya, terima kasih. Bu Tutin, kalau ini kita simpan dulu ya, karena masih ada satu penanggap lagi. Jadi Bu Tutin ini mengajak kita untuk berpikir ya lebih tinggi lagi ke perubahan nilai. Karena gender itu it's about ideology ya, sebenarnya ideal gitu ya. Ketika ada nilai yang berubah, artinya seperti tadi disampaikan, parenting itu bukan tugas perempuan, tapi gender equal gitu ya, itu tugas sama-sama. Begitu Pak Denny benar ya? Pernah kan gantian jadi ngasuh anak, pernah ya? Nah, hebat, luar biasa, ini contohnya sangat supporting. Jadi untuk para perempuan kita jangan ragu-ragu gitu ya untuk mengungkapkan nanti ya, soalnya kalau saya yang tercinta nilai kita udah berubah sekarang gitu ya, bahwa parenting partnership bukan tugas yang berat sebelah. Silakan satu penanya lagi, mohon diperkenalkan dulu namanya dan asalnya dari mana, lalu silakan Kak. Perkenalkan saya Dia dari RLA Studio. Pertama kali mendengar ini itu saya merasakan wah ini kayaknya seru nih gitu, karena memang seperti yang Mbak Billy bilang dunia arsitek itu ya mostly cowok gitu kan, pria yang saya juga sudah lumayan lama di praktek ini ya. Teman-teman kata banyak cowok kalau untuk yang arsitek gitu ketemu sana pria lagi gitu kan. Kalaupun ketemu perempuan dia bukan arsitek tapi interior gitu, atau lanskap, jadi ya benar-benar arsitek itu ya jarang ketemu. Bahkan kalau di kepengurusan IAI juga ya wanitanya bisa dihitung dengan sebelah tangan gitu untuk kepengurusan itu. Jadi ini ya proses ini memang seperti yang dikatakan ya, Bu Tuti itu menyampaikan bahwa arsitek perempuan itu perlu masuk gitu kan, karena ada hal-hal yang memang bisa dimengerti hanya oleh wanita gitu, dan perlu sudut pandang wanita dalam hal mendesain, apalagi misalnya seperti ruang publik. Kalau Bu Tuti contohkan masih saya bisa contohkan misalnya toilet gitu kan, gimana supaya wanita masih tetap nyaman di toilet gitu kan. Dia apalagi misalnya seperti saya berjilbab ini, gimana supaya gak kelihatan kalau misalnya di musola umum gitu kan, kalau dulu tuh kan pasti selalu terbuka dan campur, padahal kita harus menutupi aurat kita gitu kan. Jadi perlu ada masukan-masukan untuk dari sudut pandang wanita gitu, untuk di dunia arsitektur ini. Satu hal yang saya tanyakan terhadap komunitas ini kan ingin memajukan arsitek perempuan di Indonesia. Kira-kira konkretnya seperti apa dalam hal apa, apakah jadi tempat curhat atau jadi tempat inspirasi atau seperti apa di dalam komunitas ini. Dan terakhir saya juga sebagai pengurusnya di Jabar, terima kasih sudah bersedia untuk di sini launchingnya komunitas perempuan ini. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Jabar. Mungkin bisa dijawab saja yang pertama tadi pertanyaan dari Bu Tuti untuk tidak puasan apa, lalu yang kedua mungkin ini lebih mengarah kita ingin tahu programnya sebetulnya mau menuju kemana, caranya bagaimana. Terima kasih. Jadi saya mau jawab pertanyaan yang kedua ya tadi. Sebenarnya kita selama hampir 10 tahun ya kan berarti berprofesi, tantangan yang pasti sih ketika misalnya saya jadi ingat waktu ketika saya di Unpad, kayaknya yang namanya woman architect itu memang butuh ikon, terutama woman architect juga gitu. Ketika waktu tahun 2006 ya berarti saya kuliah, terus ada di titik dimana ketika kuliah arsitektur kan susah banget, mana kita long hours, lembur lagi kan, dan ketika komplit desain ini emang balik lagi mungkin pengalaman bagaimana cowok mungkin lebih mendigest research lebih banyak waktu itu gitu ya teman-teman saya, yang jago-jago semuanya laki-laki ini gitu.
sampai satu titik nggak apa-apa ini saya sebut brandnya langsung. Kebetulan nanti beliau adalah dosen saya ketika kuliah. Ibu Sarah Ginting pulang dari London dan Ibu Sarah Ginting membagikan semua ilmunya ketika baru pulang dari London. Itu benar-benar eye opener, bukan buat saya aja sebagai mahasiswa perempuan arsitektur, tapi juga hampir semua teman-teman saya. Itu benar-benar eye opener yang mungkin rasanya nggak bisa dibilang lagi lah betapa menginspirasinya beliau gitu. Jadi spirit untuk bisa mendapatkan salah satunya ikon woman architects di masa mendatang itu juga sih yang saya pengen share terus ke teman-teman gitu. Sekarang masih kuliah, maksudnya kalau bisa spirit, kalau bisa memang secara ikon perempuan itu terus berganti gitu secara generasi. Memang setiap tahunnya juga kan kita pasti tumbuh terus kan, ada siapa. Mungkin karya-karya perempuan arsitektur itu tidak terlalu terhighlight lah seperti laki-laki gitu. Itu pertama, ikon, itu betul ikon. Terus yang kedua, selama berprofesi sebagai arsitek ini gitu kan, saya nggak pernah lihat, mungkin saya nggak gaul kali ya di dunia arsitektur Indonesia ini, tuh biasa sih kebanyakan kerja di corporate dan tinggal di luar Indonesia, jadi mungkin saya nggak gaul juga sih. Lebih ke yang kedua itu saya ingin memprofilkan teman-teman woman architects bukan hanya yang memang selalu muncul gitu, karena ternyata memang karyanya juga banyak loh gitu, apa yang mereka hasilkan mungkin memang bukan sesuatu yang grand, bukan sesuatu yang masterpiece gitu kan. Terus spirit yang ketiga, ketika saya jadi ada masa saya lumayan banyak sharing dengan mahasiswa Indonesia gitu, dan saya punya kesempatan waktu saya jadi student ketika saya kuliah di luar negeri, punya kesempatan sharing dengan mahasiswa Indonesia di berbagai kampus gitu. Ketika mereka tahu saya arsitek, dan pertanyaan yang selalu muncul itu sangat sederhana gitu, gimana sih bisa seperti kakak terutama cewek? Itu udah pertanyaan paling mendasar gitu. Jadi ternyata ruang sharing, entahlah pada akhirnya menurut saya nggak ada yang salah ya. Kalau ternyata tadi kita nyambungin ke pertanyaan ketiga, apakah ini akan sekedar curhat, apakah ini akan benar-benar platform yang sesuai visi dan misi kita, nanti kita breakdown menjadi kita akan open ya dengan program-program kerja yang akan kita buat nantinya gitu. Menurut saya sih nggak ada yang salah gitu pada akhirnya gitu. Kalau memang ternyata spirit untuk survive itu memang muncul dari kata curhat itu tersebut, ya why not gitu. Kalau pada akhirnya ketika saya dulu menjadi ketika saya masih student, saya melihat seorang Sarah Ginting, terus sekarang saya bisa sampai jadi sekarang, why not gitu. Terus tadi menanggapi yang ketiga, mungkin nanti Jati bisa kontribusi juga. Program kerja yang pasti kita bikin sih, kita pengen mengadakan talks ya sebanyak-banyaknya, sharing gitu, mau komunitas besar mau komunitas kecil gitu. Gimana sih menjadi arsitek, terus nanti kita break di beberapa workshop juga. Ada ide juga sih dari beberapa teman yang menurut saya mungkin ini terlalu teknikal ya. Paling sederhana sih gimana sih menyelesaikan, membuat portfolio yang baik, gimana sih bisa tembus biro arsitek di luar Indonesia gitu misalnya. Gimana sih kalian bisa tahu work ethic-nya kalau kerja di European company gitu. Hal-hal sederhana seperti itu sih nanti kita pengen banyak sharing, kita pengen punya banyak workshop, dan juga secara sosial media terus kita jalan, gimana kita bisa memprofilkan yang tadi balik lagi, bukan hanya woman architect yang memang sekarang sudah established namanya di Indonesia, yang dari mahasiswa sampai ke zaman kita sekarang kita hafal betul ya siapa-siapa tersebut gitu, tapi juga siapapun lah pengen kita profilkan. Terus mungkin jadi Mbak, kalau
Sekarang untuk tahap awal, kalau saya kan bagian sosial media, kalau dari job desk saya mau memprofilkan dan meng-highlight sebanyak-banyaknya perempuan-perempuan dalam bidang arsitektur. Kalau dilihat di Instagram kita sekarang, jangan lupa di follow. Itu most of our post itu tuh adalah kita meng-highlight perempuan, arsitek-arsitek perempuan yang ada di seluruh dunia. Untuk acara ini, untuk pertama kalinya kita meng-highlight perempuan-perempuan Indonesia dalam bidang arsitektur, dan ternyata tanggapannya banyak. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke motivasi saya bahwa kalau nanti perempuan mahasiswa arsitektur ditanya favoritnya siapa, arsitek perempuan favoritnya siapa, paling enggak bisa jawab, atau paling enggak jawab bisa doang gitu, karena ternyata banyak banget gitu. Itu untuk penanggapan, itu untuk program kerja dekatnya. Untuk impian saya, sebenarnya saya pengen bikin buku tentang perempuan Indonesia yang berarsitektur gitu. Jadi ya itu sebenarnya salah satu impian kita untuk bikin buku seperti itu. Ya, kira-kira mudah-mudahan sekalian ini menjawab pertanyaan itu ya. Mungkin aku jawab pertanyaan nomor 2 ya dari Bu Tutin ya. Puasannya. Sebenarnya bukan ketidakpuasan, tapi saya mau ngasih tahu untuk mahasiswa arsitektur di sini adalah kita bekerja di bidang yang memang cukup tough. Bukan cuma, memang sangat tough, sangat keras. Masih didominasi memang oleh laki-laki. Kalian harus berusaha, harus bekerja 7 kali lebih daripada laki-laki, daripada yang kalian standarkan, harus 7 kali lebih lagi. Itu untuk bisa survive di dunia ini tuh harus seperti itu. Nggak bisa sakit perut dikit karena lagi mens terus gak masuk gitu. Itu akan membuat kita jadi terlihat lemah ya gitu. Saya mau kita tuh harus kayak lebih berjuang lagi gitu. Sebenarnya saya juga melihat sebenarnya quotes bahwa kita harus 7 kali lebih keras berjuang adalah dari ibu mertua saya, karena ibu mertua saya juga salah satu perempuan yang saya menjadi inspirasi buat saya. Dia bekerja di bidang teknik gitu, jadi lebih masih didominasi juga oleh dunia laki-laki gitu. Jadi ya salah satu keluhannya sebenarnya bukan keluhan, tapi masukan bahwa perjuangannya harus keras gitu, dan terus menerus gitu. Ya, terima kasih. Ini kita masih punya waktu ya untuk membuka lagi sesi pertanyaan. Kalau bisa mahasiswa ya ikut nanya nih. Kita ingin tahu pandangannya, mungkin cita-citanya begitu ya, atau merasa optimis, merasa skeptis dan sebagainya. Karena perempuan ini memang mewakili satu kelompok gitu ya, yang kalau sekarang itu kita menyebut kelompok kepentingan gitu ya. Yang paling tahu masalahnya perempuan gitu. Bagaimana menyikapinya, apakah saya harus kuat gitu ya, atau saya menyerah dan sebagainya. Itu tidak mengurangi atau mengganti sebetulnya apa problem khasnya gitu ya. Kalau bisa masuk ke desain tadi, ada di care center dan sebagainya, itu satu pandangan dari perempuan yang sebetulnya sangat dibutuhkan di dunia desain. Karena itu kita mesti lebih serius ya mengetahui apa sebetulnya kepentingan ini, walaupun tidak terbuka kemungkinan untuk para laki-laki juga mendiscover ya apa ininya problemnya. Jadi silakan kalau yang mau bertanya, tolong sambil di follow Instagramnya. Yang follow laki-laki dan perempuan ya, please. Perempuan berarsitektur ya Instagramnya. Silakan. Kita masih ada waktu ini untuk 3 menanggap. Ya, saya mau nanya, kita kan sebagai perempuan nih,
terjun di dunia arsitektur yang kita harus kerja non-stop, sedangkan kita tuh sebagai perempuan masih adalah rasa emosinya lebih kan kayak kalau udah masuk masa-masa PNS atau apapun, gimana sih cara mengatasi supaya kita tuh bisa kerja secara profesional untuk mengatasi hal-hal emosi yang lebih. Terima kasih pertanyaannya saya. Lalu silakan. Nama saya Reza. Sebenarnya bukan pertanyaan, lebih ke arah curhat juga sesungguhnya. Saya arsitek, sempat jadi arsitek, sekarang jadi pegawai negeri sekaligus researcher PhD juga di Jerman. Jadi dulu sempat saya bekerja di biro arsitek di Jerman, dan situ saya melihat banyak sekali. Kebetulan bos saya ini suami istri yang punya biro tersebut, dan seringkali mereka bawa anak ke dalam biro walaupun nggak ada background sih. Jadi anak-anaknya ditempatkan di ruangan khusus alias ruang meeting buat mereka bermain sendiri anak-anaknya. Mungkin berhubungan dengan tadi pertanyaan Pak Didi kali ya, lebih cara gimana sih karena saya masih belum punya anak gitu. Gimana sih ada nggak sih, karena di luar arsitektur saya melihat sangat memungkinkan untuk membuat desain-desain kreatif untuk kantor-kantor di luar arsitek, cuma ada children playground. Sedangkan kalau misalnya saya kerja di kantor pemerintahan itu sangat bukan tidak memungkinkan, cuma sedikit kemungkinannya untuk mempunyai children playground untuk anak-anak. Sedangkan semenjak saya berbicara dengan Gati, ngobrol-ngobrol, seringkali permasalahan pertama, saya nggak tahu, mungkin saya nanya ke ibu bapak saya. Permasalahan pertama adalah pada saat seorang wanita ingin berkarya, cuma tiba-tiba, wah punya anak nih, akhirnya harus saja dikorbankan loh, either tidak bisa berkarya lagi atau berkarya cuma meninggalkan anaknya gitu. Jadi pertanyaannya gimana sih? Mungkin pertanyaan bagi ibu-ibu di sini kali yang bisa berkarya sembari juga berkeluarga dengan balance, caranya gimana, dan apabila dapat disalurkan menjadi sebuah desain di dalam kantor menjadi seperti apa? Biar anak-anak mungkin nanti selanjutnya punya Gati bisa punya film background. Ya, terima kasih. Lalu penanya terakhir. Ya, tolong diperkenalkan dulu namanya, asalnya dari mana, silakan. Ini berdiri ya, saya bisa ya. Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Faza dari Universitas Pendidikan Indonesia. Faza. Kembali lagi tadi ke pertanyaannya, mungkin sama. Bagaimana menempatkan posisi kita sebagai perempuan yang mungkin dibilang perasa dalam bekerja profesionalan kita dalam bekerja itu seperti apa gitu? Mungkin sama pertanyaannya kayak di sana. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kalau dari Reza mungkin tadi masukkan ya, jadi untuk ditampung oleh komunitas bahwa ini problem real. Ya. Itu sebenarnya pertanyaan masuk ke sesi 2 ya. Karena kebetulan juga kita berdua belum punya omongan juga ya, jadi pasti ditampung aja sebagai satu isu yang pasti banyak yang di masa depan kalau ya. Ini pertanyaan tentang emosi perkembangan begitu apa? Galau-galau gitu ya. Kalau saya sendiri, ini pengalaman saya ya. Kalau saya sendiri, saya nggak mau nunjukin itu. Saya akan berusaha bagaimana caranya. Saya nggak mau nunjukin itu. Saya ke toilet, saya nangis, saya diem, saya tarik nafas, saya balik lagi, ready to fight gitu. Harus kayak gitu. Balik lagi ke tadi yang bahwa kita harus berusaha setengah mati nih untuk bisa ada di sini gitu, untuk bisa survive di dunia ini. Itu harus kayak gitu. Jangan jadi manja, jangan jadi alasan hormon dijadikan alasan. Maaf, saya mungkin terlalu keras dalam hal ini pandangan saya, cuman menurut saya itu penting untuk stay strong gitu. Kalau untuk di kantor saya sendiri, saya memberikan kesempatan untuk karyawan saya untuk bisa cuti di awal masa menstruasi karena memang saya tahu ada beberapa yang bahkan nggak bisa berdiri gitu-gitu. Saya memberikan itu. Jadi nextnya mungkin ada isu lagi bahwa bagaimana perusahaan menjawab
isu-isu masalah dari gender ini gitu, lebih dalam lagi. Cuman kalau pertanyaan tadi yang bagaimana caranya untuk mengkontrol masalah emosi hormon gitu, harus ditahan. Ya, harus lebih kuat ditahan. Kalau saya sih lebih ke don't take it personally sih. Indian ketika saya membandingkan ya waktu itu experience ketika saya kerja pas di Singapura, saya kerja balik ke Indonesia, terus saya sempat kerja di London. Jadi memang ada satu benang merah yang cukup keras dikasih tahu ketika bekerja Western work ethic mereka kan luar biasa ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya mungkin orang kita nggak tahu orang Asian ya, bloodsnya itu kan memang baper ya. Jadi saya ikut training sedemikian rupa memang udah take it personally gitu. Kalau memang itu ranahnya profesional ya seprofesional mungkin. Memang diskusi itu kadang alot ya. Jadi jadinya kemarin terakhir saya diskusi dengan M&E engineers. Ini terlalu teknikal ya. Tapi saya cukup kesel nih sama engineer. Jadi intinya adalah kita harus memindahkan ducting AC. Ini maaf saya curhat sedikit. Ducting AC rute di lalu ground yang rumit banget karena lalu ground kita lumayan besar nih gitu. Setelah berapa kali diskusi, kesimpulannya adalah saya nggak mau ngalah feeling saya. Pokoknya M&E engineers sedemikian rupa harus pindahin tuh rute ducting AC gimana caranya. 5 kali ini masih juga topiknya ducting AC ya. Sampai akhirnya saya kayak nggak sabar. Lama-lama suara saya tonnya naik juga gitu. Tapi di situ saya jadi ada satu titik saya bilang kayak mikir nggak bisa gini gitu. Maksudnya jadi don't take it personal gitu. Selesaikan saja secara profesional gitu. Karena pada akhirnya saya sempat kebablasan juga sih kayak ini orang udah 5 kali meeting, iya sih poin titik aslinya beda-beda sih. Cuma kayak topiknya masih ini terus gitu. Saya jadinya kayak berusaha attacking dia tuh udah bukan ranah profesional lagi gitu. Tapi akhirnya saya survive sih. Gimana tetap sadar untuk pakai work ethic sedemikian rupa, yaitu don't take it personally gitu sih. Ya, terima kasih. Kesadaran itu memang penting sekali ya. Kita menyadari kita ini siapa, kebiasaan-kebiasaan sebagai perempuan apa begitu ya. Jadi kalau udah lagi mengalami mau naik ini darah tinggi gitu, sadar gitu. Oh, saya sedang dalam situasi apa begitu ya. Karena memang dunia kerja kita ini kadang-kadang tidak ingat lagi mana yang laki, mana yang perempuan. Gitu. Karena kita sebetulnya ini adalah pertarungan gagasan gitu ya untuk mencapai hasil yang terbaik. Sebetulnya ini kita masih punya waktu sedikit, tapi kalau saya buka lagi saya sih mungkin nggak sempat gitu ya. Mungkin saya ingin ini aja minta sedikit pesan-pesan gitu ya. Ini untuk mereka yang masih mahasiswa nih gitu ya. Ini problem real ya kalau mahasiswa tuh banyak gitu ya. Tapi nanti kalau udah lulus mulai pikir-pikir nih untuk arsitek komunitas terbuka ya. Ya, maksud saya ini kalau ini komunitas tuh kalau komunitas artinya mestinya orangnya bukan cuma 6 atau 7 gitu ya, tapi mungkin bisa diberitahu gimana sih supaya tetap keep in touch gitu ya sebagai komunitas nih. Mungkin untuk saat ini karena kita belum ada kayak pendaftaran gitu kali ya. Mungkin bisa dulu di follow Instagramnya, di situ udah ada, kita udah mulai post dari tahun lalu. Jadi untuk supaya ada update itu tetap bisa ikutin update-nya. Tapi sebenarnya lebih kepada follow karena belajar deh bahwa di situ tuh ada banyak cerita-cerita perempuan yang berarsitektur yang mungkin bisa menginspirasi kamu dan kamu bisa lebih banyak tahu bahwa di luar sana tuh masih banyak tokoh-tokoh yang bisa kamu pelajari gitu selain yang selama ini kalian tahu gitu. Itu bisa 2 arah ya? Iya, bisa lewat komen. Lewat ya komen atau DM. Misalnya mau tahu siapa arsitek yang spesifik
apa gitu ya, ada ide-ide apa gitu, boleh juga message. Kebetulan karena masih baru, masih kecil gitu, jadi pelan-pelan dulu. Bayanginnya nanti komunikasi seperti apa sih? Saya sih bayanginnya seseru apa ya? Saya pengennya pokoknya kita benar-benar nggak ada, pertama kita nggak ada masalah, untuk nomor satu kita nggak ada masalah, dan saya pengen banget teman-teman terbuka sih, sebenarnya bukan hanya Indonesia ya, tapi balik lagi karena platform kita ada di Indonesia, seluruh teman-teman dari kota manapun bisa semudah itu engage sama kita, karena saya tahu sih rasanya kalau misalnya kalian masih mahasiswa gimana, takutnya mungkin gimana nggak pedenya, atau mungkin kalau sekarang 2019 gimana super pedenya gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu kalau kalian nggak punya feel atau nggak punya waktu untuk sharing, it's not going anywhere for the generation gitu. Jadi memang dengan adanya ini komunitas kita terbuka untuk yang tadi saya bilang workshop, sharing, atau mungkin memang benar-benar dari program, atau benar-benar misalnya kolaborasi karya gitu, desain apa gitu kan, hanya pilih arsitek perempuan gitu, why not gitu. Ya. Terima kasih ya. Jadi kelihatannya ini sudah cukup jelas ya bahwa sebetulnya kita semua juga bisa memberikan ide untuk komunitas ini. Jadikanlah ini mungkin wadah bersama begitu ya. Hari ini launchingnya mudah-mudahan suatu hari makin besar. Saya menyambut sekali dan sangat berterima kasih nih teman-teman yang masih muda-muda, energinya masih banyak, mau meluangkan waktunya untuk memajukan komunitas arsitek perempuan ya. Karena ini sangat khas gitu. Mungkin nanti suatu hari bukunya sudah bisa jadi. Kita tunggu. Ini saatnya sama. Sekarang di Jogja ada kemarin ya, ada diskusi juga, pembicaranya salah satunya ini ada Akmal, mungkin yang sudah kita sangat kenal sebagai seorang penerbit buku ya, penulis, arsitek. Nah ini yang kita tunggu lagi muncul, dan nanti siang ini seru ya, karena kita akan berbicara langsung dengan para praktisinya, para arsitek. Mungkin kali ini kita belum menghadirkan para akademisi, lain kali mungkin ya, seperti tadi Pak Aswin bilang sudah jadi dekan di mana-mana, itu menarik juga ya. Jadi hari ini, pagi hari ini di session pertama ini kita sudah mendapat satu informasi ya tentang komunitas perempuan berarsitektur, bahwa tujuan mereka ini adalah untuk mendorong lebih banyak lagi adanya interaksi antara para perempuan berarsitektur, para arsitek ini atau calon arsitek, dan juga untuk menjadi satu ajang inspirasi ya, memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, baik yang sudah berpraktek maupun belum begitu, dan ingin menangkap masalah-masalahnya apa. Mungkin kita belum sampai betul-betul ke satu tindakan advokasi ya, karena itu tergantung kebutuhan. Advokasi itu jangan dicari-cari, kalau udah ada butuh baru dilakukan gitu ya. Jadi kalau nggak muncul kebutuhannya ya apa yang mau diadvokasi, karena itu tugas kita bersama sebetulnya untuk bersuara gitu ya, memberitahukan sebetulnya tantangannya apa, hambatannya apa. Jadi kita akan tutup ya sesi pertama ini, nanti kita akan sambung lagi setelah makan siang di sesi yang kedua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua. Kalau yang masih penasaran mungkin nanti bisa ngobrol. Jadi sekarang kita berikan dulu sambutan yang hangat, tepuk tangan, apresiasi kita kepada Ratu Banita dari komunitas perempuan. Terima kasih banyak, dan saya kembalikan acara kepada MC kita. Lalu selanjutnya sih akan ada sesi 2, tapi kita akan break dulu. Sesi 2 ini mungkin akan jauh lebih seru lagi gitu, makanya diharapkan kehadirannya kembali gitu untuk para peserta atau audiens di sini semua. Lalu ada di kolom lagi kan di depan ada foto booth. Jadi kalau misalnya mau posting acara eksposisi ini, silahkan di posting Instagram, di tag IAI Jabarnya, dan hashtagnya hashtag eksposisi. Jadi nanti kita akan kembali di pukul 3.